Selamat datang kembali. Nah, teman-teman, kalau Anda sudah mengikuti perjalanan ini dari awal, mulai dari belajar tentang fana, meditasi berjalan, bahkan sampai alchemy journaling, mungkin ada saatnya Anda merasa, oke, ini semua bagus, tapi kok rasanya masih terpisah-pisah ya? Kalau iya, ini dia momen yang kita semua tunggu-tunggu. Kita sudah sampai di puncaknya. Langkah terakhir untuk menyatukan semuanya. Jadi pertanyaan besarnya sekarang, setelah perjalanan yang panjang ini, setelah semua pengalaman, semua ilmu yang kita kumpulkan, gimana caranya kita menyatukan semua kepingan puzzle ini? Bukan cuma jadi gambar yang utuh, tapi jadi sesuatu yang hidup, yang bernapas dalam keseharian kita. Nah, ini dia tantangan utamanya kan? Oke, mari kita mulai. Jadi, bagian ini, puncak perjalanan spiritual, ini pentingnya, ini bukan tentang nambahin pelajaran baru lagi, sama sekali bukan. Ini justru tentang merangkai, menyatukan semua yang sudah Anda pelajari dan alami sampai detik ini. Ini kulminasinya. Sekarang, kita masuk lebih dalam lagi untuk benar-benar paham apa sih sebetulnya hakikat integrasi final itu. Kita akan coba bergerak, ya, melampaui sekadar teori, dan kita akan masuk ke sebuah kondisi, sebuah cara hidup yang benar-benar baru dan sepenuhnya terpadu. Nah, ini dia poin kuncinya. Tolong perhatikan baik-baik ya. Jadi, integrasi final itu, ini bukan ritual baru atau teknik tambahan. Bukan. Ini adalah sebuah kondisi kesadaran. Sebuah medan kesadaran tunggal di mana semua pengalaman spiritual Anda, ya, fana, zikir, tafakur, semuanya, melebur jadi satu. Jadi satu sistem yang hidup, yang bernafas, dan saling menguatkan di dalam diri Anda. Nah, konsep yang kelihatannya besar tadi ternyata bisa kita pecah jadi 3 pilar inti yang lebih gampang dipahami. Pertama, ada yang namanya kehadiran utuh. Maksudnya apa? Sederhananya, nggak ada lagi tuh pemisahan antara apa yang hati Anda rasakan, apa yang pikiran Anda pikirkan, dan apa yang tubuh Anda lakukan. Semuanya nyambung. Kedua, integrasi energi dan tindakan. Ini keren banget. Setiap gerakan fisik Anda, bahkan yang paling sepele sekalipun, itu dialiri oleh niat dan energi spiritual. Dan pilar ketiga, ini yang paling fundamental, kesadaran rububiyah. Yaitu sebuah kesadaran yang konstan, yang terus-menerus, bahwa semua yang terjadi ini mengalir dari kehendak ilahi. Oke, pilar-pilarnya sudah kita pegang. Pertanyaan selanjutnya kan, gimana cara bawa ini ke kehidupan nyata? Betul? Nah, di bagian ini kita akan bahas prinsip-prinsip praktisnya. Aturan mainnya lah untuk bisa hidup dengan cara yang baru dan terpadu ini. Ini dia 5 prinsip praktisnya. Pertama, harmoni antara teori dan praktek. Maksudnya, jangan sampai ada jurang antara yang kita tahu dan yang kita lakukan. Harus selaras. Kedua, keseimbangan. Spiritualitas itu bukan cuma pas lagi di sajadah atau meditasi, tapi juga harus menyatu pas lagi kerja, pas lagi sama keluarga. Ketiga, memperkuat hubungan dengan kolb dan ruh. Artinya kita harus terus-menerus check-in dengan pusat spiritual kita. Keempat, dan ini favorit saya, mengubah semua momen jadi zikir. Bahkan hal biasa kayak minum kopi di pagi hari bisa jadi momen ibadah yang dalam. Dan yang terakhir, tentu saja refleksi dan evaluasi diri. Kita perlu rutin ngaca. Hari ini sudah selaras belum ya? Nah, dari prinsip, sekarang kita turun lagi ke level yang paling praktis. Latihan harian. Yuk kita lihat gimana caranya integrasi final ini bukan cuma jadi konsep di kepala, tapi jadi kenyataan yang kita jalani setiap hari. Latihannya konkret dan sangat bisa dilakukan kok. Cuma ada 4 langkah. Kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa dalam. Pertama, setiap pagi lakukan morning alignment. Satukan dulu hati, ruh, dan tubuh sebelum memulai hari. Kedua, pas Anda jalan, lakukan walking awareness. Jadikan setiap langkah itu meditasi yang bergerak. Ketiga, pas berinteraksi dengan orang lain, niatkan diri sebagai saluran rahmat, bukan sebagai ego yang mau pamer atau menang. Dan keempat, sebelum tidur, lakukan evening reflection. Tinjau lagi, hari ini sudah selaras belum dengan aliran ilahi? Cukup lakukan ini hari demi hari. Dan wow, slide ini benar-benar menunjukkan perbedaannya secara gamblang. Coba lihat pergeseran cara pandangnya. Di kiri, tindakan mekanis yang biasa kita lakukan. Di kanan, tindakan sebagai zikir. Bekerja itu bukan lagi sekedar tugas yang harus selesai, tapi jadi manifestasi kehendak ilahi. Makan itu bukan lagi cuma memenuhi lapar, tapi jadi menerima energi dan rahmat ilahi. Berbicara bukan cuma tukar info, tapi menyalurkan cahaya dan ulas asih. Ini dia inti dari hidup yang terintegrasi. Perbedaannya luar biasa kan? Dan sekarang, kita sampai di bagian favorit saya. Hasil akhirnya. Buah dari semua latihan ini. Kalau semua elemen tadi sudah menyatu, hidup Anda itu bukan lagi sekedar rangkaian kejadian yang acak dan gak berhubungan. Bukan. Hidup Anda akan berubah menjadi sebuah simfoni ilahi. Manfaatnya apa? Wah, ini luar biasa. Anda akan merasakan kehidupan yang harmonis, di mana pikiran,
tubuh dan ruh itu selaras sempurna. Hati Anda akan menjadi seperti cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Semua ilmu makrifat yang Anda pelajari sekarang jadi puncak makrifat praktis, jadi kenyataan hidup. Anda akan menemukan ketenangan abadi, kedamaian yang dalam banget, dan bahkan energi Anda yang terpadu ini akan menjadi warisan spiritual yang Anda tinggalkan. Dan untuk merangkum semuanya, ada sebuah kutipan yang indah sekali. Dengarkan baik-baik. Integrasi ini menjadikan hidup sebagai simfoni ilahi. Setiap napas, langkah, kata, dan pikiran berpadu dalam harmoni yang terus mengalir. Coba bayangkan itu. Setiap detail hidup Anda menjadi bagian dari sebuah musik ilahi yang indah. Nah, sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Bukan untuk saya jawab, tapi untuk Anda renungkan. Dengan semua instrumen yang sudah ada di tangan Anda sekarang, dengan semua potensi yang ada di dalam diri Anda, pertanyaan saya adalah, bagaimana simfoni ilahi Anda akan berbunyi?